Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasna Putri Syeri dengan NIM 13.022.00056 dari SGD 1 Metopen. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yaitu yang berjudul efektivitas teledentistry. Jadi ini identitasnya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Lalu di sini ada skenario. Yaitu untuk skenario-nya itu adalah izin untuk membaca, itu seorang mahasiswa FKG ingin meneliti tentang keefektivitasan teledentistry yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat di Kota Semarang. Teledentistry diketahui mampu memberikan pilihan yang tepat untuk screening jarak jauh, diagnosis, konsultasi, perencanaan perawatan, dan pendampingan di bidang kedokteran gigi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, teledentistry semakin menunjukkan peningkatan efektivitas biaya, akurasi, dan bantuan jarak jauh yang efisien bagi dokter. Lanjut, di sini ada rumusan masalahnya, yaitu kita ambil dari kalimat pertama di skenario, itu bagaimana efektivitas teledentistry untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Next. Jadi di sini ada keyword atau kata kunci. Jadi untuk yang pertama tuh ada effectiveness. Jadi itu di sini tuh ini tuh keefektivitasan dari teledentistry atau keberhasilan dari teledentistry yang akan kita lakukan nanti. Lalu yang kedua tuh ada teledentistry itu sendiri, di mana teledentistry itu adalah seperti perawatan atau konsultasi bahkan diagnosis, akan tetapi dilakukan dalam jarak jauh. Lalu yang ketiga itu ada oral health, di mana ini kan kebersihan mulut, yaitu ini tuh berhubungan dengan teledentistry yang akan dilakukan, karena teledentistry nanti kan akan bisa meningkatkan dari kesehatan mulut pasien. Lalu yang terakhir itu adalah digitalisasi, itu seperti perkembangan teknologi yang digunakan dalam teledentistry. Karena teledentistry ini kan nantinya akan konsultasi, terus perawatan, itu kan dari jarak jauh. Sehingga mau tidak mau tuh pasien kayak dalam kasus misalnya lesi itu bisa memotokan, lalu setelah itu bisa dikirimkan ke email atau juga berupa transmisi gambar. Lanjut. Jadi di sini ada kerangka teori. Untuk kerangka teorinya tuh yang pertama tuh adalah dari jurnal yang saya baca itu pada saat pandemi COVID-19, di mana ini masih berkaitan dengan teledentistry di skenario. Jadi pada pandemi itu kan praktik kedokteran gigi ini praktik kedokteran gigi selama pandemi, di mana ini kan memberikan beban kerja yang mungkin lebih berat dibandingkan hari-hari biasanya atau saat tidak pandemi. Lalu setelah itu ada penerimaan darurat saja, di mana seperti pada kasus-kasus orang yang urgent atau benar-benar penting itu bisa dilakukan dengan menggunakan APD yang sangat ketat. Lalu yang ketiga itu ada adaptasi praktik kedokteran gigi, di mana dokter yang sebelumnya mungkin menggunakan APD yang tidak terlalu ketat seperti pada saat pandemi itu mengharuskan untuk memakai APD yang ketat. Lalu jamnya itu juga mungkin dibatasi hanya berapa jam saja dalam membuka praktik. Lalu setelah itu ini kan berhubungan dan mempengaruhi dari efektivitas telemedicine. Telemedicine itu adalah kayak seperti metode pengobatannya, seperti bukan metode pengobatan tapi kayak pengobatannya. Jadi pasien itu harus dilakukan mau itu dilakukan jarak jauh untuk meminimalisir dari resiko tertular penyakit COVID-19. Jadi ini kan berkaitan juga dengan teledentistry, di mana pengobatannya tadi kalau pasien itu dilakukan harus dengan teledentistry, itu jarak jauh. Karena kalau misalnya dilakukan pengobatan langsung itu dalam kasus yang tidak urgent itu bisa membuat kasusnya itu semakin tinggi, kasus COVID-19. Jadi dilakukan pemeriksaan jarak jauh atau melalui video conferencing. Di sini video conferencing ini tuh udah diterapkan oleh pasien, diterapkan oleh pasien seperti pasien yang kondisinya berat itu dilakukan pengobatan jarak jauh, bahkan pasien yang kondisinya itu penyakitnya ringan seperti hanya ada lesi, seperti itu difotokan, dikirim melalui email. Lalu ini tuh dalam video conferencing itu kan terlihat dokter gigi dan juga pasien, dimana pas seorang pasien itu melakukan
pemeriksaan dan dokter gigi itu melakukan diagnosis, dan ini tuh merupakan bagian dari teledentistry, sehingga teledentistry ini tuh sangat efektif pada saat pandemi COVID-19 dan juga di kalangan saat ini, karena banyak sekali orang yang mungkin tidak ingin keluar rumah tapi ingin melakukan pemeriksaan, dan lebih banyak orang itu lebih suka untuk melakukan pemeriksaan itu secara online atau daring. Jadi di sini ada kerangka konsep. Jadi untuk kerangka konsepnya itu seperti ini. Teledentistry sehingga ini tuh dinilai efektif atau berhasil. Jadi teledentistry tadi kan dilakukan diagnosis atau konsultasi dan juga perawatan jarak jauh, misalnya seperti melalui transmisi foto atau yang lain sebagainya, itu dinilai sangat efektif atau juga berhasil, karena menurut jurnal yang saya baca itu sekitar 93,6% pasien itu suka dan juga menyukai dari perawatan jarak jauh ini, karena selain hemat biaya, terus kayak bisa dilakukan kapan saja dan juga bisa dilakukan secara online atau daring, itu membuat pasien itu menjadi senang. Terus nanti pengobatannya itu bisa dikirimkan untuk obatnya atau membeli sendiri di apotek terdekat, seperti itu. Jadi ini dinilai sangat efektif, untuk teledentistry dinilai sangat efektif atau berhasil. Jadi di sini ada daftar pustakanya. Ini itu ada jurnal internasional dan juga jurnal nasional yang saya ambil. Next, oke, terima kasih. Sekian PPT yang setelah saya buat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.